Halo semua, kami dari kelompok 6 yang baru anggotakan saya, Maida Suatrumira, lalu ada Stephen Daniel Sijabat, Erna Dwi Kusumawati, Mela Azhara, dan Rauzan Fikri Muhammad Zaki akan membahas artikel Absorption of Textile Wastewater on Alkali Activated Sand sebagai salah satu tugas teknologi pemisahan. Artikel ini membahas bagaimana modifikasi pasir yang sesuai untuk digunakan sebagai adsorban dengan biaya rendah yang dapat menghilangkan zat pewarna dari air limbah industri tekstil setelah proses koagulasi fluktuasi. Penghilangan zat warna dari air limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil tidak mudah. Industri ini bertanggung jawab penuh pada penghasilan limbah cair karena menggunakan air pada semua proses operasinya seperti desizing, scouring, pemutihan, pencelupan, pencetakan, dan finishing. Limbah yang tidak diolah akan menimbulkan masalah bagi lingkungan, contoh umumnya seperti pencemaran air. Sebagian besar industri ini menggunakan pewarna sintesis, yang mana pewarna ini tidak mudah terurai secara hayati atau non-biodegradable, stabil terhadap panas dan cahaya, serta zat pengoksidasi, sehingga zat pewarna ini sulit dihilangkan jika hanya menggunakan proses koagulasi dan fluktuasi. Proses koagulasi fluktuasi ini adalah salah satu cara pengolahan limbah cair dengan menambahkan koagulan untuk mengurangi gaya tarik-menarik antar partikel polutan agar polutan yang ada pada limbah cair akan membentuk flok-flok besar sehingga polutan tersebut dapat diendapkan. Proses koagulasi fluktuasi ini terbatas pada pewarna langsung yang sangat larut, bermolekul rendah, dan kationik. Diperlukan proses lanjutan seperti absorpsi atau oksidasi kimiawi. Karbon aktif telah banyak dipelajari sebagai adsorban dengan daya serap yang tinggi untuk pewarna, tetapi masalah utamanya adalah biaya yang tinggi. Selain itu, regenerasi dengan desorpsi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian material and method bab 2. Subbab yang akan saya jelaskan adalah material characterization dan preparation of alkali activated sand. Nah, PDF aslinya ini berikut saya tampilkan dan beberapa sudah saya beri penerjemahan untuk memudahkan dalam menjelaskannya. Nah, pertama material. Dalam proses absorpsi limbah tekstil, tentu saja material utamanya adalah limbah tekstil itu sendiri. Nah, sampelnya didapatkan dari pabrik pewarna yang berada di Balotra, Rajasthan, India. India ini tempat di mana penulis melakukan penelitiannya. Nah, sampel air limbah ini akan diambil menjadi dua bagian. Yang pertama, sampel yang diencerkan dan yang tidak diencerkan, dilute as well and undilute sample. Nah, selanjutnya absorben yang akan dilakukan adalah pasir itu sendiri yang didapatkan dari pasir lokal dari daerah yang sama. Nah, di sini dijelaskan proses pre-treatment pasir sebelum dilakukan ke metode penelitian. Yang pertama, sampel pasir yang didapatkan akan dicuci dengan air suling. Washed with distilled water to remove suspended impurities and then oven dried at 100 degrees Celsius for 2 hours. Nah, dicuci dengan air suling untuk menghilangkan kotoran yang terkandung di dalam campuran pasir tersebut. Nah, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, selanjutnya setelah kering, pasir yang sudah kering diayak. Mengapa diayak? Karena campuran partikel pasir memiliki berbagai macam diameter mulai dari yang besar dan kecil. Nah, dalam penelitian ini partikel yang boleh digunakan hanya yang berdiameter 75 sampai 150 mikrometer. Mengapa? Karena secara teori kapasitas absorpsi meningkat seiring dengan menurunnya ukuran partikel. Karena dengan menurunnya ukuran partikel maka luas permukaan masing-masing partikel menjadi lebih banyak. Nah, apabila area surface areanya lebih besar maka area kontaknya juga akan menjadi lebih besar. Nah, tetapi dalam kasus ini partikel yang digunakan hanya 75 sampai 150 mikrometer karena ukuran partikel yang di bawah itu tidak efisien karena akan mengakibatkan penyumbatan awal, cause early clogging. Selanjutnya
subbab 2.2 Material Characterization, karakterisasi material. Pada bagian ini menjelaskan instrumen alat yang digunakan untuk mengukur atau mengkarakterisasi hasil penelitian. Nah, di sini dalam paragraf ini dijelaskan berbagai macam instrumen fisika dan kimia yang digunakan untuk dalam penelitian nanti. Yang pertama ada Bruker S4 Pioneer. Nah, alat ini digunakan untuk XRF, yaitu X-ray diffraction untuk analisis unsur elemental. Selanjutnya ada alat Perkin-Elmer Spectrum Version, digunakan untuk menganalisis spektrum infrared si pasir. Selanjutnya ada Nova Nano FEMS 450 model scanning electron microscope. Nah, elektron mikroskop ini digunakan untuk melihat morfologi permukaan si pasir sebelum dan sesudah modifikasi saat dilakukan absorpsi. Nah, selanjutnya yang akan diukur adalah zeta potensial, menggunakan instrumen Malvern Zetanizer Nano System. Selanjutnya subbab 2.3 Preparation of Alkali Activated Sand, penyiapan pasir teraktivasi alkali. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mengaktifasi si pasir sebelum dilakukan percobaan, karena pasir yang baru didapatkan dari sumber itu masih pasir biasa, sedangkan jika ingin melakukan absorpsi, pasirnya itu harus diaktifasi terlebih dahulu oleh alkali. Nah, di paragraf ini menjelaskan tahapan penyiapan, tahapan preparasi yang dilakukan ke si pasir agar pasirnya itu menjadi teraktivasi. Nah, di sini sudah saya rangkum ada 6 tahap kira-kira. Yang pertama, tadi di awal pasirnya kan diayak. Nah, selanjutnya pasirnya itu diaduk bersamaan dengan larutan NaOH 1 normalitas. Alkali di sini berasal dari larutan NaOH si natrium hidroksida. Nah, kedua, campuran pasir sama NaOH-nya dijaga konstan sebesar 1,6. Yang ketiga, pengadukan si campuran pasir dan NaOH itu dilakukan selama 2 jam dengan kecepatan 10 rpm. Nah, keempat, setelah selesai, campurannya itu didiamkan selama 2 jam lagi untuk memaksimalkan reaksi antara campuran si pasir dengan si NaOH-nya. Nah, kelima, setelah didiamkan, pasirnya itu dicuci dengan air untuk menurunkan pH-nya. Di sini dijelaskan wash with distilled water to lower the pH to around 11. Nah, dicuci dengan air distilasi untuk menurunkan pH-nya ke 11. Nah, karena NaOH-nya di sini merupakan larutan basa kuat. Nah, jadi untuk menurunkan pH-nya menjadi basa lemah 11 itu dilakukan penyucian menggunakan air. Nah, yang terakhir, yang keenam, pasirnya setelah dicuci pasti dikeringkan dalam oven dalam suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, sekian, terima kasih. Eksperimen absorpsi. Di sini peneliti menggunakan labu anemomer tertutup dengan kapasitas 500 ml yang digunakan untuk sejumlah tes. Lalu di sini bahan yang digunakan adalah pasir dengan jumlah yang berbeda, lalu ditambahkan 200 ml air limbah tekstil, lalu diaduk menggunakan inkubator shaker dengan kecepatan 150 rpm selama setengah jam pada suhu kamar. Lalu secara berkala 3-5 ml larutan diambil dan disentrifugasi dengan sentrifug dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Sampel diambil pada saat menit ke-3, 6, 10, 15, 20, 25, dan 30. Habis itu sampel yang diambil dianalisis menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui penurunan konsentrasi warna.
eksperimen menggunakan dosis absorben 12,5, 25, 50, 75, dan 100 gram. Di sini spektrum visible limbah air tekstil menunjukkan bahwa puncak karakteristik panjang gelombang pada saat 673 nm dan 619 nm, seperti metilen biru dengan puncak 666 nm dan 612 nm yang dikatakan oleh Zhang et al. 2003. Jadi di sini peneliti menginginkan bahwa ada metilen biru yang terdapat pada limbah tekstilnya. Lalu setelah itu, setelah absorpsi 200 ml air limbah dengan menggunakan 50 gram pasir selama 30 menit, puncak gelombang menurun secara signifikan di seluruh rentang panjang gelombang sampel yang digunakan, menunjukkan bahwa penurunan warna dapat terabsorpsi pada permukaan pasir aktif. Jadi di sini peneliti menunjukkan bahwa laju absorpsi dengan perbandingan waktu pada gambar 1. Jadi ini adalah laju absorpsi dengan perbandingan waktu yang berbeda. Dan untuk menentukan serapan warna pasir dan percentage removal dihitung menggunakan persamaan ini dan ini. Di sini KT adalah jumlah zat warna yang terabsorpsi, C0 adalah konsentrasi awal air limbah, CT itu adalah konsentrasi limbah pada waktu yang diinginkan, M jumlah absorben, dan V adalah volume larutan. Lalu kita ke kinetik model. Data yang diperoleh dari eksperimen absorpsi dengan menggunakan pasir yang dimodifikasi dievaluasi menggunakan Lagrange the first and second order kinetic model dan interparticle diffusion model untuk mengetahui mekanisme dan dinamika dari proses absorpsi. Di sini dikatakan bahwa model Lagrange the first order model ini tidak cocok dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jadi tidak digunakan. Lalu persamaan yang diberikan oleh second order kinetic model itu ini. Lalu oleh interparticle diffusion persamaan yang diberikannya ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan diskusi. Pada 3.1 ini karakterisasi adsorben yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada analisis XRD, yang kedua ada analisis FTIR, yang ketiga komposisi kimia, yang keempat morfologi permukaan, dan yang kelima ada potensi zeta. Pada yang pertama ini ada analisis XRD. Karakterisasi pada partikel pasir dilakukan dengan studi XRD. Gambar 2 menunjukkan difraktogram sinar X dari non-modify partikel pasir Nd. Puncak utamanya di 2Q1/4 26,44 yang menunjukkan adanya silika di pasir yang bisa dianggap dari halid NaCl dan kalsit CaCO3 yang masing-masing, sedangkan puncak lainnya menunjukkan adanya kuarsa dalam jumlah yang rendah. Kemudian yang kedua ada analisis FTIR yang bertujuan untuk menilai pengaruh aktivasi alkali dan absorpsi warna pada pasir. Spektra FTIR ini direkam pada wilayah 4000 cm hingga 400 cm untuk sampel aktif. Gugus fungsi utama dalam di pasir NM adalah gugus OH dan
SiOSi. Puncaknya di 3.444 cm yang sesuai dengan pita regangan yang kuat dari kelompok OH, dan pita pada 1.631 cm sesuai dengan tekukan lemah OH. Puncak utama pada 1.023 cm dan 1.015 cm hanya peregangan dan tekukan asimetris SiOSi. Intensitas puncak dari pasir yang diaktifasi dengan alkali lebih rendah daripada pasir alami, yang memberikan bukti mendukung modi alkali V proses kation. Pengurangan tumpang tindih puncak pasir aktif menunjukkan pencucian kotoran permukaan yang sebelumnya terasosiasi di pasir oleh aktivasi NaOH. Puncak pasir kecil pada 3.620 cm dikaitkan dengan adanya kristal dihidroksida yang akhirnya menghilang pada motif kation. Peningkatan tumpang tindih puncak pada pasir terserap warna menunjukkan bahwa molekul memberikan warna pada air terabsorpsi yang pada permukaan pasir AM. Karena tidak ada ikatan kovalen yang baru terbentuk seperti yang ditunjukkan pada spektra, sehingga tidak terjadi perubahan pada dasar partikel pasir akibat proses aktivasi dan absorpsi. Nah, berikut merupakan sampel pasir aktif pada analisis FDR. Yang A ini non-modified dan yang B modified pasir add, dan yang C pasir terabsorpsi air limbah tekstil. Nah, yang ketiga ada komposisi kimia. Komposisi kimiawi non-modified pasir add diperoleh dengan menggunakan X-ray spektroskopi fluoresensi. Pada tabel yang menunjukkan hasil adanya silika dan alumina sebagai penyusun utama, sedangkan kalsium, kalium, besi, magnesium, titanium, dan natrium hadir dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa molekul pewarna akan terabsorpsi oleh SiO2. Aktivasi alkali aktivasi pasir meningkatkan keberadaan kelompok OH di permukaan partikel pasir, seperti yang dijelaskan dalam studi FTIR. Hal ini dikemungkinan karena konversi oksida menjadi hidroksida selama reaksi yang terjadi di modifikation. Gugus OH tetap dalam kesetimbangan dengan spesies yang teraltonasi, membawa muatan negatif yang mungkin membantu dalam absorpsi molekul pewarna kationik. Dan yang keempat ada morfologi permukaan. Perubahan morfologi partikel pasir tidak dapat dilakukan setelah modifikation dan absorpsi air limbah. Mikrograf non-modified pasir menunjukkan tampilan yang relatif halus dan teratur karena permukaan modified di pasir Ed kasar yang disertai pori-pori kecil dan retakan tipis. Mikrograf pasir TWA menunjukkan bahwa molekul pewarna terasosiasi pada retakan dan pori-pori yang berkembang karena modifikasi cation dan membuat permukaan yang lebih kasar selama percobaan bed. Pembentukan pori-pori dan retakan harus terjadi karena penghilangan kotoran dan penggantian anion yang dapat ditukar dengan ion OH. Di sisi lain, grafik EDS menunjukkan bahwa SiO dan Al adalah elemen utama non-modified pasir Ed yang seperti sebelumnya konfirmat dalam analisis unsur XRF. Dan yang kelima ada potensi zeta. Ditentukan untuk mengamati perubahan muatan permukaan partikel pasir. Potensi zeta yang dari pasir NM adalah 15,9 MV yang menurun menjadi 39,1 MV. Karena modi alkali V cation, nilai potensi zeta kurang dari 30 MV. Dapat dikatakan bahwa penangguhan sistem desentralisasi relatif lebih stabil setelah dilakukan modifikasi. Akhirnya nilai ini berubah menjadi 23,7 MV ketika air limbah tekstil dibiarkan terabsorpsi di pasir yang memberikan bukti yang jelas untuk menghilangkan warna dari air limbah.
Kemudian ada 3.2 yaitu pengaruh aktifikasi alkali. Digunakan untuk menilai kapasitas absorpsi warnanya. Pada gambar tadi diamati bahwa pemindahan meningkat selama 20 menit pertama dan kemudian berkurang dalam 10 menit berikutnya. Ini menunjukkan bahwa penghapusan maksimum terjadi di dalam V 20 menit pertama yang sesuai efisiensi yang tercatat kurang dari 40%. Penghapusan ditemukan tidak teratur selama reaksi untuk setiap dosis absorben yang mengikuti prosedur yang sama. Penghilangan warna efisiensi untuk pasir yang aktifikasi alkali meningkat menjadi 70% secara teratur. Dan yang 3.3 ini ada pengaruh waktu kontak. Pengaruh waktu kontak terhadap proporsi penghilangan menunjukkan warna dari larutan dan jumlah zat warna yang terserap per gram pasir aktif yang digunakan dalam studi batch. Studi batch dilakukan selama 30 menit untuk mencapai laju absorpsi kesetimbangan. Tingkat absorpsi yang tinggi pada awalnya dapat disebabkan oleh ketersediaan situs kosong yang tinggi, yang meningkatkan absorpsi secara dramatis. Penurunan yang diamati setelah 3 menit dapat dikaitkan dengan desorpsi molekul pewarna pada tahap awal reaksi karena absorpsi fisik yang longgar. Penghilangan warna yang cepat dan kecenderungan untuk mencapai keseimbangan dalam waktu singkat adalah keuntungan dari proses ini. Dan yang 3.4 ini ada pengaruh dosis adsorben. Percobaan dilakukan dengan memvariasikan dosis adsorben pada kisaran 12,5 gram sampai 100 gram. Serapan maksimum warna per gram pasir ditemukan pada dosis 12,5 gram, sedangkan serapan minimumnya itu 100 gram. Namun tidak ada pengaruh pada variasi jumlah pasir yang digunakan untuk reaksi terhadap persentase penyisihan. Pengamatan studi batch mengungkapkan bahwa penghapusan efisiensi sepanjang percobaan tidak dapat melebihi 70%. Sedangkan setelah meningkatkan jumlah pasir aktif, menunjukkan bahwa absorpsi zat warna dari air limbah aktual jauh lebih rumit dibandingkan dengan efisiensi 90% seperti dalam kasus sintesis pewarna tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh teman saya. 5. Pengaruh konsentrasi air limbah. Karena tidak mungkin mengubah konsentrasi pewarna yang ada dalam air limbah aktual yang diperoleh dari pabrik percontohan, maka dilakukan percobaan pada sampel dengan pengenceran terkontrol 50% untuk mengamati perubahan efisiensi penghilangan warna karena variasi dalam konsentrasi limbah industri. Dapat dilihat dari gambar 5.3 bahwa persentase penyisihan tetap konstan dengan efisiensi minimum tidak kurang dari 55% setelah 3 menit. Tetapi terdapat penurunan yang efektif dalam efisiensi penyisihan di semua kasus. Hal ini terjadi karena pada konsentrasi zat warna yang lebih rendah, rasio jumlah awal molekul zat warna terhadap luas permukaan yang tersedia rendah. Namun, pada konsentrasi tinggi, sejumlah besar molekul pewarna bersentuhan dengan situs absorpsi yang tersedia menghasilkan penghilangan warna yang lebih baik. Menurut Kahn et al. 2012. Lalu 3.6, kinetika adsorpsi. Kinetika adsorpsi sistem dilakukan dengan model kinetika pseudokurs dan orde 2 untuk menentukan koefisien yang mencirikan fenomena transport adsorbat dalam adsorben. Model itu paling cocok dinyatakan dalam koefisien regresi linear atau R². Nah, tadi gambar 5.3 yang ini ya, 5.3. 3.6.1 model pseudo first order. Model ini tidak menghasilkan hasil yang pasti karena penghilangan pewarna per gram adsorban pada beberapa waktu terkadang lebih tinggi dari nilai pada kesetimbangan. Dan pengamatan yang tersisa tidak cukup untuk memplot grafik antara len QE hingga QT dan T. Oleh karena itu,
Disimpulkan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kinetika orde 1 semu Lagergren. (3.6.2) Model orde 2 semu. Gambar 6 menunjukkan plot yang sesuai dengan kurva model kinetik orde 2 semu. Nilai K2 dan QE diperoleh dari kemiringan dan intercept plot antara T per QT dan T. Jumlah zat warna yang teradsorpsi pada kesetimbangan yang dihitung dari model ini sesuai dengan nilai eksperimen jumlah adsorpsi. Ini menandakan bahwa adsorpsi mematuhi model orde 2 semu. 3.6.3 Model difusi intrapartikel. Dalam studi difusi, laju dapat dinyatakan dalam akar kuadrat waktu. Tabel 3 mencantumkan nilai konstanta laju kinetik yang diperoleh dari persamaan difusi intrapartikel. Dapat diamati bahwa perubahan dosis adsorban sangat mempengaruhi konstanta KI dan C. Namun, koefisien korelasi nilai R kuadrat relatif lebih rendah dibandingkan dengan model sebelumnya yang menunjukkan bahwa model ini tidak memberikan mekanisme tertentu. Gambar 7 menunjukkan plot kurva fitting model ini. Nilai-nilai intercept C memberikan gambaran tentang ketebalan lapisan batas. Semakin besar intercept, maka semakin besar pula efek lapisan batas, karena plot tidak melewati titik asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa derajat kontrol lapisan batas dan difusi intrapartikel bukan satu-satunya langkah mengontrol laju, tetapi juga proses lain yang dapat mengontrol laju adsorpsi, menurut Malik 2003. Oleh karena itu, model ini tidak cocok untuk menggambarkan penghilangan warna dari air limbah tekstil ke pasir yang dimodifikasi. Tabel 3 menyatakan bahwa nilai kapasitas adsorpsi kesetimbangan diprediksi dan koefisien korelasi untuk model urutan kedua Lagergren ini jauh lebih masuk akal bila dibandingkan dengan hasil dari model intrapartikel difusi. Karena sebagian besar nilai yang diperoleh dari model ini menyimpang secara signifikan dari garis. Hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi zat warna ke pasir yang dimodifikasi alkali mengikuti model pseudo orde 2, bukan persamaan difusi atau model orde 1 semu. 3.7 Properti pencucian. Pasir yang tersisa setelah adsorpsi air limbah diuji lebih lanjut untuk dapat digunakan kembali. 50 gram pasir berwarna dimasukkan ke dalam flat bottom flask 500 ml dan ditambahkan air suling sebanyak 200 ml. Suspensi diaduk secara terus-menerus pada 20 rpm selama 30 menit dan dibiarkan lagi selama 30 menit. Setelah partikel pasir mengendap sepenuhnya, ternyata air masih ditemukan tidak berwarna. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pencucian warna yang terjadi, bahkan setelah pengadukan terus-menerus yang membenarkan ikatan kimia yang kuat yang terbentuk selama studi batch. Hasilnya, percobaan ini menandakan penerapan pasir dalam pekerjaan beton dan konstruksi jalan raya dalam bentuk agregat halus karena stabilitas tinggi yang dicapai dalam adsorpsi. Pada studi ini diamati bahwa adsorpsi sempurna terjadi pada 3 menit pertama yang menunjukkan bahwa chemisorption berperan dalam penghilangan zat warna. Menghilangnya zat warna per gram adsorban aktif meningkat 7 kali lipat ketika jumlahnya dikurangi dari 100 gram menjadi 12,5 gram. Sedangkan presentasi penghilangan zat warna keseluruhan relatif konstan. Kelebihan dari proses ini yaitu adalah pengolahan air limbah yang dilakukan cepat dan cukup efisien. Beberapa molekul pewarna tertentu yang ada dalam air limbah tidak dapat membentuk ikatan apapun dengan permukaan yang diaktifkan dan berperan atas sisa warna pada kesetimbangan. Aktivasi alkali pada pasir meningkat
meningkatkan persentase penghilangan molekul zat warna dari 40% hingga 70%. Laju reaksi hanya bergantung pada ketersediaan daya absorpsi, asalkan sifat semi-reseptif atau sifat menerima dari partikel pasir terhadap molekul berwarna selektif berperan sebagai peran utama. Modifikasi alkali pada pasir untuk pengolahan air limbah tekstil dengan penerapan lebih lanjut dari pasir terabsorpsi zat warna dapat dilakukan. Penelitian yang dilakukan pada sampel aktual dari limbah tekstil sangat bergantung pada jenis pewarna yang digunakan dan metode yang digunakan untuk pewarnaan di industri tekstil. Karakteristik berfluktuasi air limbah yang dihasilkan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga apa yang telah kami sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.